Hai guys, pada video kali ini saya akan melakukan perbandingan kaca hydrophilic made in Taiwan dengan spoon yang made in Japan. Kaca spion berlapis titanium oksida dengan coating hydrophilic yang berwarna biru yang mengurangi sinar ultraviolet dan sinar matahari saat berkendara. Ini kita open box dulu untuk yang spoon punya, bisa dilihat ini original dan masih belum pernah dibuka, jadi agak sedikit lebih susah untuk dibuka. Kaca spion ini secara signifikan mengurangi silau lampu depan kendaraan di belakang saat berkendara di malam hari dan mengurangi kelelahan mata sehingga lebih aman bagi pengemudi. Nah, ini sudah mulai dibuka dan kita akan lakukan perbandingan. Kita ambil dulu kaca spoonnya dan di sini bisa dilihat kacanya cembung dengan 3 double tip. Lalu ada emboss spoonnya di sebelah kanan bawah. Dan sedangkan yang Taiwan punya itu biru polos dan birunya ini sebenarnya sama kayak punya spoon. Ya, cuma bedanya dia nggak ada emboss spoon aja. Lalu dari cembung kacanya juga sama, tebalnya juga sama, tebal dari kaca tersebut. Nah, yang beda ini di bagian double tip. Kalau yang Taiwan punya full satu kaca, sedangkan yang spoon punya hanya 3 bagian. Kita coba taruh dulu. Lalu kita akan ambil kaca spion. Nah, yang ini kaca spion tengah dari Honda Civic FD. Lalu ini sama juga dengan GK5 atau GE8. Sebelumnya kita coba pasang dulu untuk yang spoon. Ya, seperti ini. Jadi kacanya terkesan original dan warna biru dengan jarak pandang yang lebih luas. Lalu double tipnya ada 3. Ya, cukup ditekan yang bagian kiri kanan aja, yang tengahnya jangan ditekan. Nah, sekarang kita pasang yang Taiwan punya. Nah, ini yang Taiwan sebenarnya sama seperti spoon, cuma bedanya dia nggak ada emboss. Dari jarak pandang lebarnya pun sama. Ya, kita coba lihat bandingin ya. Sebenarnya sama. Yang beda itu adalah perek, mungkin karena gengsi. Oke, habis ini kita coba taruh untuk kaca spionnya. Lalu bisa dilihat ya, double tipnya full. Lalu di tengah-tengah dikasih double tip lagi untuk mengatasi yang kaca cembungnya. Lalu ini yang punyanya Brio atau BRV atau Mobilio. Kaca spion ini mungkin sama juga dengan yang Avanza kalau saya nggak salah. Nah, ini kita juga bisa melakukan perbandingan juga. Dan ini kita pasang. Ya, ini yang punyanya Taiwan, double tipnya penuh. Nah, di sini sebenarnya kacanya juga sama, jadi berlapis hydrophilic. Lalu dengan kelengkungan kaca spion dengan luas pandang 1200 R yang memungkinkan jarak pandang itu lebih luas. Nah, yang ini punyanya CR-V Gen 6, CR-V Turbo, lalu ada HR-V Gen 3, juga City Hatchback RS Gen 5. Dia memakai kaca yang seperti ini. Ya, jadi saya nggak punya contohnya, jadi saya nggak bisa contoh pasang, tapi ini udah lumayan banyak yang pakai dan semua pada bilang plug and play. Lalu kita coba bandingkan dengan yang spoon punya. Bisa dilihat untuk birunya sama ya, lalu tebal kacanya juga sama, cembungnya juga sama. Nah, yang beda itu adalah di bagian double tipnya. Double tipnya itu kalau yang Taiwan full, ya dari cembungnya, tebal kacanya semuanya sama. Yang beda itu nggak ada emboss spoon. Nah, kalau yang original ada, kalau yang Taiwan punya nggak ada. Ya, seperti ini. Dan oh ya, yang ini juga kita belum lakukan perbandingan juga. Nah, ini yang BRV atau Brio dengan yang punya spoon. Kalau dilihat kaca cembungnya sama, tebalnya juga sama, double tipnya yang beda. Ya, bisa dilihat dan dia nggak ada emboss spoon. Kalau misalnya yang punya BRV ada. Seperti itu. Dan habis ini akan kita coba bandingkan lagi dengan kaca spion yang di samping kiri kanan. Nah, kaca ini juga dilapis titanium oksida dengan coating hydrophilic yang berwarna biru, mengurangi sinar ultraviolet dan sinar matahari saat berkendara. Lalu kaca spion hydrophilic ini dikembangkan dengan teknologi fotokatalis yang dapat membersihkan penglihatan pengemudi saat berkendara di tengah hujan. Lalu dengan kaca spion ini luas pandangnya 1200 R, memungkinkan jangkauan pandang lebih luas dan bisa mengatasi blind spot bagi pengemudi.
Dan ini kita akan coba bandingkan juga dengan yang spoon. Ya, jadi yang ini kaca spion yang punyanya Taiwan, kita bandingkan. Yang ini ada untuk Jazz GE8. Ya, kaca spionnya kiri dan kanan. Lalu ada CR-V dari Gen 3, Gen 4, dan Gen 5, CR-V Turbo Gen 5. Ini kaca spionnya kiri dan kanan. Lalu ada untuk Civic FD, ya generasi 8 dari tahun 2006 sampai 2011. Ada untuk Civic Turbo FC atau FK, jadi Civic Turbo Sedan dan Civic Turbo Hatchback. Juga Type R FK8. Lalu ini untuk City GN5 dan WRV. Ya, City Hatchback dan WRV. Lalu ini untuk HR-V generasi 3 atau HR-V RS. Lalu ada untuk Innova Zenix Reborn atau Fortuner VRZ atau Hilux. Ini untuk Jazz GK5, untuk Brio dan BRV. Ya, kaca spionnya kiri dan kanan. Dan ini untuk Civic Type R FD2R. Ini saya special request ke Taiwan. Dan yang ini yang original spoon, kaca spion untuk Civic FD2R. Dan ini juga masih grass new, full segel, belum pernah dibuka sama sekali. Dan ini kita sama-sama open box. Ya teman-teman, ini kita buka dulu. Karena ini benar-benar masih segel, jadi agak menurut saya cukup fair. Jadi kita buka dulu ya, biar kita bisa tahu perbandingannya sama nggak sih sebenarnya sama yang Taiwan punya. Yang saya suka dari kaca hidrofilik ini karena dia dengan coating hidrofiliknya itu bisa mengurangi sinar UV dan sinar matahari saat berkendara. Udah itu bisa mengurangi kelelahan mata. Nah, ini sudah kita open box. Nah, ini yang spoon punya ada emboss spoon. Dan yang ini punya yang Taiwan untuk spion FD2R. Ya, sebenarnya birunya sama, hanya ini pembiasan cara letak ininya aja sih yang agak beda. Ya, bisa dilihat dari tebal kacanya, cembungnya juga sama. Belakangnya juga sama. Nah, yang beda itu masalah double tip. Ya, bisa dilihat dari berbagai sisi semuanya juga sama. Nah, sekarang kita ada spion FD2R. Kacanya putih, yang aslinya putih, dan sekarang kita pasang yang punyanya spoon. Dengan begitu kaca langsung jadi biru dan memiliki jarak pandang yang sangat luas. Seperti itu. Nah, ini punyanya spoon. Ya, lengkungan kaca spion dengan luas pandang 1200 R. Nah, ini yang punyanya Taiwan. Nah, setelah memasang kaca hidrofilik ini, jarak pandang itu bisa menjadi lebih luas, lebih lebar, lalu bisa mengatasi blind spot sehingga nggak perlu lagi memakai kaca yang kecil atau yang bulat. Ya, nah ini punyanya spoon. Dia sistem tempelnya itu dengan double tip, ada 4 sisi. Jadi di kaca di sini bisa ditempel di kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya yang Taiwan itu di tengahnya dia udah ada double tip. Dan dia bisa pakai yang full seperti ini, tinggal di cutting sesuai dengan model kaca. Ya, seperti ini dan yang seperti ini. Dia full, di tengah-tengah ada yang bulat lagi buat ngatasin yang cembungnya. Atau kita juga bisa ngikutin cara spoon. Kita bisa pakai double tip tipis untuk ditempel di atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini untuknya yang perbandingan antara Taiwan punya dengan yang original spoon. Original spoon ada embossnya, spoon sport, sedangkan yang Taiwan punya nggak ada. Lalu dari cembung tebalnya itu semuanya sama, cuttingannya juga sama. Ya, di belakangnya juga sama. Dan dari berbagai sisi sebenarnya juga sama. Seperti itu. Oke, lalu kita taruh. Nah, sekarang ini punyanya Civic FD, yang FD1 atau FD2. Ini kaca hidrofiliknya. Dan nanti kita akan compare dengan yang punyanya spoon. Kalau dilihat sebenarnya birunya juga sama. Ya, yang beda itu hanya emboss sama double tip.
Kalau dilihat dari tebal kacanya, dari cembungnya juga sama-sama memiliki luas pandang 1200 R dan mengatasi blind spot. Lalu di double tipnya beda, kalau misalnya yang Taiwan punya itu full, sedangkan yang Spoon tidak. Nah, kaca asli spion untuk yang Civic FD itu sebenarnya sudah biru, hanya kacanya dia itu datar. Jadi dia cuma hanya kaca hidropilik biru biasa. Nah, sedangkan jika ditempel dengan yang punyanya Taiwan itu langsung kelihatan jauh berbeda. Yang punya Taiwan lebih clear, lalu dengan jarak pandang yang lebih luas, ya lebih lebar. Ya bisa kelihatan dari sini. Ya coba nanti saya akan copot sedikit ya. Mungkin kelihatan nggak? Nah ini yang punyanya original sama biru. Nah ini yang punyanya Taiwan. Hidropilik yang Taiwan punya jauh lebih bersih, lebih jernih dibandingkan dengan hidropilik yang standarannya Civic FD. Lalu ini part yang paling penting. Untuk membersihkan kaca hidropilik ini sangat mudah, bisa dengan air sabun biasa atau dengan clean pembersih kaca. Lalu jangan pernah dengan obat jamur kaca karena lapisan ini akan langsung rusak. Lapisan hidropiliknya bisa dilihat ya, ini nggak sengaja kena beberapa tetes obat jamur kaca sehingga lapisan hidropiliknya ini langsung rusak. Kayak gitu. Jadi wanti-wanti buat teman-teman yang udah pakai kaca hidropilik ini, jika mobilnya masuk ke bagian detailing, tolong diingatkan mereka agar kacanya dibungkus sehingga tidak kena dengan obat jamur kaca. Nah, berikut ini contoh pemasangan di berbagai mobil yang sudah memakai kaca hidropilik made in Taiwan. Enjoy ya guys. Terakhir yang Genix. Lalu mohon subscribe, komen, dan like jika video ini bisa membantu buat teman-teman semua. Thank you banget yang udah nonton. Mohon support dari teman-teman semua. Thank you ya guys.